Benjamin Graham dan Warren Buffett. Yang mana yang lebih sering kalian dengar namanya sebagai salah seorang panutan investasi di pasar modal? Tentu saja yang kedua. Yap, Warren Buffett. Tapi jangan salah, nama pertama yang tadi Vina sebut justru adalah panutan Buffett dalam hal berinvestasi dan mengajar, terutama mengajarkan tentang bidang keuangan. Nah, di cerita investasi episode kali ini, yuk kita simak sedikit cerita tentang Benjamin Graham, sang pemilik julukan The Intelligent Investor. Julukan itu melekat karena track recordnya dan tentu saja karena menjadi judul buku sukses tentang investasi yang dia tulis. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, saya Vina mengajak kalian untuk mendukung channel ini dan jangan lupa follow, subscribe, like, dan juga komen ya. Sebelum nama Warren Buffett muncul dan tenar seperti sekarang, nama Benjamin Graham sudah lebih dulu populer. Salah seorang ikon investor sukses di bursa saham Amerika Serikat. Benjamin, atau kita singkat menjadi Ben, lahir tahun 1894. Dia adalah seorang anak dari pedagang pernak-pernik yang diimpor dari China. Ben tidak lahir di kota besar, tetapi sejak kecil sudah ikut keluarganya pindah ke New York. Ayah Ben meninggal ketika dia berumur 9 tahun. Tulang punggung keluarga kemudian berpindah kepada ibunya, yang harus tetap bisa menghidupi dan menyekolahkan Ben bersama dua saudara kandungnya. Bukan hal mudah bagi ibunda Ben menjadi seorang single parent. Situasi itu menjadi dorongan, sehingga sang ibu dengan perkasa mengambil beberapa keputusan bisnis yang cukup resiko, yang sayangnya berujung pada kegagalan. Salah satunya karena memutar uang yang ada untuk berinvestasi di pasar saham, sampai akhirnya bertemu momen yang cukup menyeramkan pada tahun 1907. Sekedar informasi sejarah, Amerika Serikat menghadapi salah satu krisis keuangan paling mengerikan pada tahun 1907. Saat itu, pasar saham Dow terjun bebas dengan penurunan sebesar lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemicunya adalah overekspansi dan spekulasi pasar yang buruk. Pasar saham jatuh pada Maret dan terulang kembali pada bulan Oktober, menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank disusul bangkrutnya Bank Amerika Utara. Pada Februari 1908, kepercayaan publik mulai pulih, dan pada Mei, Kongres menyetujui Undang-Undang Aldrich-Vreeland Act dan membentuk Komisi Moneter Nasional untuk meredam setiap kepanikan pasar di masa datang. Malang, ibunda Ben, menjadi salah seorang korban kejatuhan pasar saham saat itu. Uang investasinya tergerus signifikan. Pengalaman buruk itulah yang kelak membuat Ben muda mulai menyadari pentingnya memahami lebih dalam tentang investasi di pasar modal, tentang betapa penting melihat fundamental perusahaan yang sahamnya kita beli termasuk permodalan perusahaan. Tentang segala hal yang harus dipelajari untuk menemukan sebuah manajemen dalam rangka meminimalisir risiko. Sebab, setelah kejadian itu, Ben sekeluarga harus menjalani kehidupan yang cukup sulit, butuh tambahan banyak uang supaya hidup terus berjalan. Ben akhirnya bekerja paruh waktu sambil sekolah. Beruntung, Ben adalah anak cerdas, sehingga saat masuk perguruan tinggi, dia mendapat beasiswa di Columbia University dan mendapat tawaran mengajar mata kuliah, matematika, bahasa Inggris, dan filsafat di masa akhir kuliahnya. Cool. Tapi, tawaran mengajar itu dia tolak. Ben bersikukuh pada niat dan keinginan memahami investasi yang tertanam sejak krisis keuangan 1907 itu. Ben memilih bekerja di Wall Street, meskipun alasannya saat itu supaya bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar. Itulah langkah awal lahirnya The Intelligent Investor dan munculnya sosok The Father of Value Investing. Perjalanan karir Benjamin Graham di industri pasar modal dimulai pada tahun 1914. Dia bekerja di perusahaan bernama Neuberger Henderson & Love.
Ben saat itu merasa tidak puas karena dia merasa trading di tempatnya bekerja tidak memiliki kompetensi yang seperti diharapkan. Dia merasa kebanyakan investor saat itu kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang investasi saham. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuka perusahaan sendiri di tahun 1926 bersama rekannya Jeremy Newman. Hanya 3 tahun setelah membuka perusahaan, terjadilah krisis besar di tahun 1929. Krisis ini membuat klien Ben kehilangan banyak uang. Krisis apa lagi sih yang terjadi di tahun 1929? Oke, sedikit cerita. Krisis ini disebut sebagai The Great Depression. The Great Depression adalah depresi terpanjang dan paling parah dalam sejarah ekonomi global, berlangsung antara 1929 hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Awal krisis ini ditandai dengan terpuruknya bursa Wall Street yang menjadikannya sebagai keruntuhan paling dahsyat dalam sejarah pasar saham. Pada 29 Oktober 1929, sebesar 10 miliar dolar Amerika lenyap ditelan bumi. Peristiwa itu juga dijuluki dengan istilah Selasa Hitam atau Black Tuesday. Padahal, beberapa tahun sebelumnya dan sampai dengan itu terjadi, bursa saham Dow di Wall Street melahirkan begitu banyak jutawan. Pasar saham seolah menjadi arena hobi bagi investor bodoh yang siap memborong saham perusahaan, yang padahal ketika itu banyak yang fiktif tanpa mempelajari rekam jejak dari perusahaan yang sahamnya mereka beli. Pantas saja ada begitu besar uang yang raib dari pasar saham ketika itu. Ketika market akhirnya pulih, Benjamin dan Newman tidak mengambil kompensasi sama sekali agar bisa mengembalikan semua kerugian nasabahnya, sebuah integritas yang sangat patut diapresiasi. Kerugian Ben akibat krisis 1929 itu memberikannya pelajaran besar supaya tidak menciptakan kerugian lagi kepada nasabahnya. Yang pasti, 2 peristiwa krisis yang dialami ibunya dan akhirnya dia rasakan sendiri membuat Ben menjadi seorang investor yang cukup konservatif, selalu menentukan prioritas untuk meminimalisir risiko investasi sejak dalam perencanaan. Ben adalah panutan dan contoh investor yang tidak serakah. Dia tetap konservatif. Di tengah kebanyakan investor saham memiliki motif untuk berharap mendapatkan profit besar dalam waktu yang singkat. Baginya, investasi tidak bisa menghasilkan keuntungan dengan mudah dan instan. Segala sesuatu yang berpotensi menghasilkan keuntungan mudah dan cepat memiliki tingkat risiko yang besar. Seorang investor harus belajar bagaimana melindungi modal investasi dan menghasilkan keuntungan. Ben berpendapat, investor akan menjadi sukses jika mereka mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan investor pada umumnya. Inilah kalimat yang membuat banyak orang juga beranggapan bahwa Benjamin Graham adalah seorang kontrarian investor. Apa yang dimaksud sesuatu yang berbeda adalah jangan melihat sebuah perusahaan dari sisi analisa teknikal saja. Investor juga perlu melihat aspek penting lainnya, yaitu real value dari perusahaan tersebut dan bagaimana harga saham yang kita beli bisa menghasilkan keuntungan berdasarkan real value perusahaan tersebut. Buat yang penasaran, inilah beberapa prinsip dan strategi investasi ala Benjamin Graham. Pertama, membuang sektor industri yang tidak menarik. Kedua, mencari perusahaan yang memiliki penjualan yang baik. Ketiga, memiliki kemampuan pembayaran utang jangka pendek yang aman. Ben menyukai perusahaan yang memiliki nilai aset lebih besar dibandingkan nilai utangnya. Keempat, memiliki kemampuan pembayaran utang jangka panjang yang aman. Kelima, memiliki pertumbuhan laba yang konsisten. Keenam, memiliki valuasi murah jika dibandingkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ketujuh, memiliki price book ratio yang rendah. Kedelapan, memiliki kemampuan pelunasan semua utang. Dan yang kesembilan adalah konsisten memberikan dividen. Perusahaan yang baik pada umumnya akan memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Ben senang dengan perusahaan yang selalu konsisten membagi dividen 20 tahun terakhir.
Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar berinvestasi. Sampai di sini dulu Cerves dari Vina kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga bermanfaat.